Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Eka Putri dengan NIM 21046171 dari Prodi Pendidikan Sejarah dari kelompok 7. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan tentang administrasi keuangan sekolah. Yang pertama yaitu pengertian administrasi keuangan sekolah. Administrasi keuangan sekolah merupakan langkah pengelolaan keuangan sekolah mulai dari penerimaan sampai dengan bagaimana mempertanggungjawabkan keuangan yang digunakan secara objektif dan sistematis. Langkah tersebut sangat penting sekali diperhatikan karena masalah pembiayaan adalah menjadi sarana vital bagi mati hidupnya suatu organisasi sekolah. Keuangan sekolah merupakan bagian yang sangat penting karena setiap kegiatan di sekolah memerlukan biaya. Pada dasarnya, manajemen pembiayaan pendidikan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan sumber, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana di suatu lembaga pendidikan. Pengelolaan keuangan juga dapat diartikan sebagai tata pembukuan dalam arti luas, yaitu pengurusan dan pertanggungjawaban suatu lembaga terhadap penyandang dan lembaga. Dengan demikian, administrasi keuangan sekolah menyangkut kegiatan pengelolaan keuangan secara sah dan efisien di suatu sekolah yang dilakukan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku. Efisien berarti kegiatan tersebut dilakukan dengan perhitungan yang teliti, cermat, sehingga jumlah uang yang disediakan dapat meningkatkan hasil kerja yang maksimal sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, hasil yang diperoleh seimbang dengan jumlah uang yang digunakan. Yang kedua yaitu ada konsep dasar administrasi keuangan sekolah. Dalam pelaksanaan manajemen tentunya harus memiliki tujuan yang jelas, yaitu tujuan penerapan manajemen keuangan sekolah untuk memenuhi kebutuhan pendanaan yang berhubungan dengan kegiatan sekolah yang bisa dilakukan dengan cara direncanakan lebih dahulu, diupayakan pengadaannya, dibukukan dengan transparan, dan juga digunakan untuk pembiayaan program sekolah dengan efektif dan efisien. Berikut ini adalah tujuan manajemen keuangan sekolah secara umum. Yang pertama, agar bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemakaian dana sekolah. Yang kedua, yaitu meningkatkan akuntabilitas dan juga transparansi yang berhubungan dengan keuangan sekolah. Yang ketiga, yaitu meminimalisir penyalahgunaan anggaran untuk hal yang tidak diperlukan sekolah. Dalam penerapannya juga perlu diketahui bahwa manajemen keuangan sekolah tidak bisa asal dijalankan, tapi harus memperhatikan pada sejumlah prinsip yang berlaku, yaitu ada prinsip transparansi, ada prinsip akuntabilitas, yang ketiga yaitu prinsip efek, yang ketiga yaitu prinsip efektivitas, yang keempat ada efisiensi. Transparansi memiliki arti manajemen keuangan sekolah harus bisa dilakukan secara terbuka. Keterbukaan tersebut berhubungan dengan sumber keuangan sekolah, berapa jumlah, bagaimana rincian penggunaannya, hingga dan bagaimana pertanggungjawabannya. Yang pengertian dari akuntabilitas dalam manajemen keuangan yaitu pemakaian uang sekolah yang sesuai dengan perencanaan, yang dimana uang sekolah harus bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan rencananya. Tiga, ada efektivitas. Dalam manajemen keuangan sekolah,
efektivitas dilakukan agar bisa mengatur keuangan untuk pembiayaan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan dari lembaga pendidikan yang bersangkutan serta kualitasnya juga harus sangat sesuai dengan rencana. Keempat ada efisiensi. Prinsip ini berhubungan dengan kuantitas hasil dari kegiatan. Dalam manajemen keuangan, ini merupakan perbandingan antara input dan output atau bisa dibilang daya dan hasilnya. Yang ketiga yaitu ada sumber keuangan sekolah. Pembiayaan pendidikan telah diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Amandemen ke-4 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang yang memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN serta APBN daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Serta juga terdapat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun nomor 20 yang ditegaskan secara jelas bahwa pengadaan dan pendayagunaan sumber daya pendidikan dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, atau keluarga peserta didik berdasarkan yang diperoleh dari hasil keuntungan atau langsung mendapat keuntungan dari pendidikan itu bukan hanya pemerintah saja, tapi juga pihak lain sebagai peserta didik sendiri, orang tua, masyarakat, maka tanggung jawab membiayai pendidikan itu menjadi beban bersama. Berikut sumber-sumber keuangan sekolah. Yang pertama bersumber dari pemerintah. Sumber dana pendidikan berasal dari pemerintah. Untuk jenjang SD, SMP bersumber dari dana BOS yang dialokasikan menjadi anggaran pendapatan dan belanja negara. Kemudian pembiayaan pendidikan disalurkan dana khusus melalui pemerintah daerah, provinsi, kabupaten yang disebut dengan dana khusus dari APBD. Yang kedua, bersumber dari masyarakat atau orang tua peserta didik. Dana masyarakat berasal dari komite sekolah atau orang tua siswa. Yang ketiga yaitu bersumber dari sekolah itu sendiri. Beberapa kegiatan usaha mandiri sekolah yang bisa menghasilkan pendapat sekolah antara lain pengelolaan kantin sekolah, pengelolaan koperasi sekolah, pengelolaan jasa antar jemput siswa, panen kebun sekolah. Yang keenam ada kegiatan yang menarik sehingga ada sponsor yang memberikan dana, serta juga dapat mengadakan seminar, juga dapat mengadakan perlombaan kesenian dengan biaya dari peserta atau perusahaan yang sebagian dana bisa disisihkan untuk sekolah. Yang keempat yaitu adanya proses administrasi sarana dan prasarana sekolah. Pertama yaitu ada perencanaan. Yang di dalam perencanaan itu terdapat penyusunan RPS, yaitu rencana pengembangan sekolah. Merupakan salah satu wujud dari salah satu fungsi manajemen sekolah yang sangat penting yang harus dimiliki sekolah untuk dijadikan sebagai panduan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Rencana pengembangan sekolah memiliki fungsi yang sangat penting
memberi arah dan bimbingan bagi para pelaku sekolah dalam rangka pencapaian tujuan sekolah yang lebih baik dengan risiko yang kecil untuk mengurangi ketidakpastian masa depan. Yang di dalam perencanaan juga terdapat penyusunan RKAS, merupakan rencana biaya dan pendanaan program kegiatan secara rinci untuk 1 tahun anggaran. RKAS adalah dokumen anggaran sekolah resmi yang disetujui kepala sekolah serta disahkan oleh Dinas Pendidikan setempat. Kedua, adanya pelaksanaan. Dalam pelaksanaan ada penggunaan. Pada tahap ini seluruh rencana mulai direalisasikan. Agar pelaksanaan anggaran berjalan baik, dibutuhkan pengorganisasian. Pada pengorganisasian ini akan ada pengelompokan satuan tugas yang bertanggung jawab pada masing-masing hal. Yang ketiga, adanya pertanggungjawaban. Pada tahap ini seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah dilaporkan menggunakan laporan tersebut. Pihak sekolah akan mempertanggungjawabkan realisasi anggaran kepada sumber dana. Keempat, adanya pemeriksaan dan laporan. Laporan semua kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan di sekolah harus dilaporkan dengan menggunakan tata cara yang ditetapkan. Format laporan keuangan sekolah merupakan daftar semua jenis penerimaan dan pengeluaran uang yang bersama dengan uang disampaikan kepada atasan. Yang kelima, ada administrasi dana BOS. Dana BOS merupakan suatu program pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional dan non-operasional sekolah. Program bantuan operasional sekolah dikomandani oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang mana dalam pelaksanaannya penyaluran dan pengelolaan BOS wajib berpedoman pada buku petunjuk teknis dana BOS yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama sebagai kementerian teknis yang bertanggung jawab dalam pengelolaan program dana BOS tersebut. Keenam, yaitu ada standarisasi administrasi keuangan pendidikan. Di dalam standarisasi administrasi keuangan pendidikan itu terdapat transparansi. Transparansi berarti terbuka atau transparan dalam bidang manajemen, yaitu adanya keterbukaan dalam pengelolaan suatu kegiatan atau program. Pada lembaga pendidikan, manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan. Keterbukaan yang dimaksud adalah keterbukaan sumber keuangan dan jumlah rincian penggunaan dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan mengetahuinya dan tidak ada hal yang ditutup-tutupi. Yang kedua, ada akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kondisi seorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitasnya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas dalam manajemen keuangan berarti pertanggungjawaban sekolah terhadap dana yang dipakai untuk penyelenggaraan program sekolah yang sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan aturan yang berlaku, sekolah harus menggunakan dana yang tersedia dan dapat dipertanggungjawabkan atas program yang akan diadakan. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Ada 3 pilar utama yang menjadi syarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu adanya transparansi
transparansi antara penyelenggara sekolah, yaitu dengan cara menerima masukan serta melibatkan komponen-komponen yang berkepentingan untuk kemajuan sekolah. Yang kedua, adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur. Yang ketiga, adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana yang kondusif dan tentram dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah, dan pelayanan yang cepat. Yang ketiga, adanya efektivitas. Efektivitas seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas lebih menekankan pada kualitas outcomes atau pendapatan, di mana kegiatan yang direncanakan, anggarannya sebanyak yang telah ditentukan sesuai apa yang direncanakan. Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan semua program yang dicanangkan sesuai yang telah diharapkan agar dana yang digunakan tidak terbuang sia-sia. Efektivitas dalam manajemen keuangan dapat mengurangi risiko yang akan terjadi pada suatu program pendidikan, dan efektifnya suatu program yang akan dijalankan, maka program tersebut dapat terlaksana sebagai tujuan yang diharapkan. Yang keempat, adanya efisiensi. Efisiensi yang dimaksud di sini yaitu berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan, di mana efisiensi manajemen keuangan sekolah yaitu perbandingan antara penerimaan pemasukan sekolah dengan pengeluaran sekolah terhadap hasil kegiatan yang akan diselenggarakan. Efisiensi juga merupakan perbandingan yang terbaik antara maksudnya dan keluarannya, atau antara daya dan hasil. Daya dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal berikut ini. Yang pertama, dilihat dari segi penggunaan waktu. Yang kedua, adanya tenaga, dan adanya biaya. Kegiatan program yang diadakan dapat dikatakan efisien kalau penggunaan waktu, tenaga, dan biaya yang sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil yang ditetapkan atau yang diharapkan. Yang kedua, dilihat dari segi hasil. Kegiatan atau program yang diadakan dapat dikatakan efisien kalau dengan penggunaan waktu, tenaga, dan biaya tentunya memberikan hasil yang semaksimal mungkin, baik kuantitas maupun kualitasnya. Jadi dari itu kita dapat menarik kesimpulan dari administrasi keuangan sekolah, yaitu proses pengelolaan uang di suatu sekolah yang mencatat pemasukan dan pengeluarannya dicatat seseorang bendahara keuangan sekolah yang bersumber dari pemerintah. Bendahara keuangan sekolah yang bersumber dari pemerintah, orang tua siswa, masyarakat, maupun alumni dari sekolah tersebut. Setiap administrasi keuangan sekolah dilakukan sesuai dengan proses yang telah ditentukan. Dalam administrasi keuangan sekolah, ini bendahara sekolah tentunya sangat berperan penting agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan optimal. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan, lebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.